Oke, selamat datang kembali di Bagusta Pro Channel dan kali ini kita akan membahas Ninja 150 RR. Oke, bicara sejarah singkat dari Ninja RR ya, yaitu varian dari Kawasaki 150 2 tak yang menggunakan fairing. Jadi pembedanya adalah kalau RR dia fairing, kemudian kalau Ninja SS dia naked seperti ini, lampunya bulat seperti Tiger 2000 ya. Untuk Ninja R dia fairingnya cuma ada di bagian lampu, tidak sampai ke bawah di sini. Ya, untuk Ninja RR sendiri hadir pertama di 2002. Dia hadir dengan menggunakan rangka yang tabular atau pipa, dan sebelumnya untuk SS dan R itu menggunakan rangka twin spar atau seperti fiction ya untuk delta boxnya. Dan Ninja RR ini sudah memperkenalkan teknologi Gibbs. Kemudian hadir kembali di generasi kedua tahun 2006 sampai 2011. Dia muncul dengan tampilan seperti ini. Fairingnya menggunakan lampu yang sedikit membulat dan ada 2 lubang di kanan kiri, dan teknologinya dia menggunakan Super Gibbs. Kemudian hadirlah di generasi yang terakhir dari Ninja RR, itu 2012 sampai 2015. Itu sebenarnya sama ya, overall hanya beda stripping, dan untuk modelnya lebih sporty dan lebih lancip-lancip. Yang unit yang kita bahas kali ini adalah Ninja RR 2 tak 150 tahun 2013 akhir. Nah, bicara tentang Ninja RR maka kita akan bicara tentang Gibbs ya. Gibbs sendiri bagi teman-teman yang belum tahu, Gibbs adalah kependekan dari Kawasaki Integrated Power Value System, yaitu seperti katup ya yang membuka tutup di RPM tinggi, di 7000 RPM ke atas lebih tepatnya, yaitu fungsinya untuk menghindari campuran antara bahan bakar dan udara di ruang bakar ya, sehingga tidak ada emisi gas yang sia-sia, sehingga intinya adalah hemat BBM pada RPM yang tinggi, seperti itu. Oke, kita langsung saja detailingkan di bagian depannya ya. Oke, kita lihat di lampunya ini. Nah, kalau kita ngeliat lampunya ini, modelnya dia sudah beda dengan Ninja RR yang sebelumnya. Kalau Ninja RR sebelumnya lebih membulat dan ada lubang di kanan kiri seperti ini. Untuk yang ini tidak ada, dan ini lampunya masih halogen proyektor, dan ini ada lampu utama dan lampu senja. Kemudian di ujung kanan kirinya ini dia ada 3 titik ya, seperti lampu LED, cuma dia hanya aksen hiasan saja. Ini tidak menyala. Kemudian untuk lampu sennya dia seperti ini, masih model lama. Untuk originalnya seperti ini, dia agak panjang ya, agak keluar. Nah, biasanya orang mengubahnya dengan model yang menempel dan LED seperti itu. Oke, kita ke atas sedikit. Nah, di bagian windshieldnya atau divisornya, untuk detailnya dari Kawasaki, memperhatikan detailnya, itu ada aksen-aksen seperti meteor jatuh ya di sini, turun-turun ke bawah ini. Tapi hanya berbatas sampai sini aja, karena bagian atas ini sudah tidak ada lagi aksennya dan memang ada plat nomor ya. Kemudian untuk bagian spionnya dia fix dan lucu ya, bentuknya seperti telinga Mickey Mouse. Nah, ini seperti ini bentuknya, sudah fix dan dia tidak bisa ditekuk. Kalaupun ditekuk dia bisanya cuma di bagian sini saja, seperti itu. Oke, kita langsung saja di panel speedometer. Nah, ini adalah tampilan speedometer Ninja RR ya. Di sini ada panel speedometer analog, dengan di sini ada tuas untuk mengukur jarak ya. Jadi teman-teman kalau untuk touring bisa mengukur jarak, dienolkan. Nah, di sini memang unitnya istimewa, masih 3800 sekian. Jadi memang masih mulus sekali ya unit yang kali ini kita bahas. Di sini ada tachometer untuk RPM, dan di sini ya yang unik ya. Jadi untuk indikator bahan bakar dan indikator temperatur jadi satu panel. Nah, kalau misalkan ini normalnya adalah untuk mengukur temperatur ya. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman melihat jarumnya ini naik dari C ke H, maka ini temperaturnya sudah tinggi. Nah, tapi kalau untuk melihat bahan bakar, teman-teman bisa menekan tombol di panel sebelah kiri sini. Ada tulisan fuel. Kalau ditekan, maka jarumnya akan naik, menunjukkan dia ada di posisi berapa bahan bakarnya, full atau empty ya. Di sini ada indikator top gear gigi 6 ya, percepatan 6 percepatan. Ini ada netral, kemudian lampu sen dan high beam. Oke, nah di bagian kirinya kita mendapatkan standar ya,
high beam, low beam, kemudian ada tuas fuel untuk mengecek bahan bakar. Di sini ada untuk switch lampu sen dan ada klakson. Dan untuk motor-motor laki seperti biasa dilengkapi dengan tombol untuk high beam ya, untuk sorot. Dan ini tombol-tombolnya masih terasa jadul, kotak-kotak seperti ini, kecil ya. Nah, untuk di kanannya dia hanya ada di sini dikasih engine cut stop. Nah, tidak ada electrical starter pastinya, karena memang ini motor laki. Nah, untuk slot kuncinya dia masih simpel seperti ini. Untuk anak kuncinya pun dia seperti ini saja, pendek ya. Nah, dia untuk slot kuncinya belum ada key shutternya, belum ada pengamannya, jadi harap hati-hati ya teman-teman. Nah, untuk tuas koplingnya dia besinya agak cukup panjang di sini, dan kalau saya tarik sih agak terasa berat ya kalau dibandingkan dengan motor bebek yang kemarin kita bahas. Tapi bisa diakali dengan tarik di ujung sini agar lebih ringan, jangan di tengah seperti ini. Nah, ini agak lebih ringan di ujung. Dan dia detailnya, dia ada aksen-aksen melengkung untuk mengikuti jari ya, ruas jari di sini. Nice sih. Oke. Kita ke bagian kaki-kaki sebelah depan. Nah, di sini untuk tampilan cakramnya adalah originalnya seperti ini kembangannya. Cakramnya dia menggunakan kaliper 2 piston, dan di sini untuk suspensinya masih menggunakan teleskopik ya, belum upside down. Dan di sini peleknya ini dari NK ya, dari NK. Nanti kita detailkan. Nah, ini NK, bisa kelihatan tidak? Oke, ini NK ya, di sini tulisan NK. Oke, ini profil bannya 90/90 dengan ring 17 ya. Oke, kita beralih di sebelah sini. Oh ya, tadi terlewat, kalau kita nyorot ke bawah sini dia ada radiator ya. Di sini ada tutup radiator untuk masukin air radiator, dan radiatornya di sini nanti kita lihat dari samping, dan kapasitasnya sekitar 1 literan lebih lah. Kemudian di sebelah kirinya juga ada untuk radiator ya, untuk cadangan tangki air radiator di sini. Tuh. Oke, kalau kita lihat dari sini, nah ini radiatornya terlihat seperti ini, jaring-jaring. Ini agak besar ya ukurannya. Nah, di sini yang sering jadi problem. Nah, kalau teman-teman ada di posisi tidur yang tinggi, ini agak jadi rawan ya untuk di bagian fairing bagian bawah. Cuma syukur-syukur ya kalau kena di bagian knalpotnya sini, dia agak besi di bawahnya itu, dia agak besi tebal. Tapi kalau kena di bagian ini ya mungkin ada, kalau kencang agak retak dia mungkin ya. Oke, strippingnya seperti ini detailnya. Dan ini tampilan dari sebelah kiri Ninja RR. Nah, ini standar ya, ada keran untuk bahan bakar di sini, keran tangki bahan bakar. Nah, di sini ada juga untuk teknologi yang digunakan oleh Ninja RR dengan nama HSAS, yaitu High Performance Secondary Air System. Yaitu intinya adalah dia untuk 2 tak memang terkenal ya dengan polusi udaranya. Maka HSAS ini dia untuk mengurangi lah pencemaran gas buangnya. Gitu. Ini sistemnya HSAS. Nah, kemudian di sini untuk tuas persnelingnya dia model underbone satu saja, tidak ada yang belakang, dan di sini ada 6 percepatan. Nah, dia untuk footstepnya bisa di retract, cuma balik lagi dia tidak bisa seperti ini nyangkut ke atas itu. Nah, di sini dia untuk belakangnya ini suspensinya sudah monoshock. Nah, teman-teman kalau lihat ini yang warna merah ini ya. Nah, ini suspensinya. Nah, uniknya di sini dia tidak hanya berhenti di sini. Jadi untuk monoshocknya, untuk suspensinya tidak berhenti sampai di sini, dia lanjut ke bawah sini. Nah, mungkin klaimnya Kawasaki yang saya pernah baca di referensinya, dia untuk lebih melakukan keseimbangan ya. Tapi nanti teman-teman bisa cek lah di kolom komentar. Oke, di sini sebenarnya ada tutup untuk rantai, cuma di unit ini dilepas situ. Dan ini adalah bagian footstep untuk penumpang belakang. Nah, ini rangkanya ya, rangka tabular atau pipa
beda dengan yang SS, dia ada twin spar atau seperti Viction ya, ada delta boxnya agak besar sih. Oke, di bagian belakang kita lihat. Nah, di sini tampilan belakangnya dia masih bohlam semua, baik di stop lamp maupun lampu sen kanan kiri. Dan di sini ada lampu untuk plat nomor ya, di bawah sini menyorot ke bawah. Dia ada reflektor di sini. Nah, teman-teman kalau mau yang bonceng Ninja RR ini, untuk kalau mau nyari behel dia nggak ada. Baik di sini pun juga tidak ada. Mungkin ini ada lubang sedikit, tapi sepertinya tidak proper ya untuk pegangan tangan orang belakang. Jadi ya mau nggak mau harus meluk orang yang bawa motornya. Jadi tidak ada behel sama sekali di sini. Oke, kita lihat di bagian kanan. Nah, ini cakramnya seperti ini bentuknya. Dia sudah silinder 2 piston juga. Dan untuk profil bannya sendiri dia menggunakan ban ukuran 110/80 dengan ring 17. Nah, untuk si knalpotnya ini sudah aftermarket ya, tapi bunyinya nanti kita bisa coba masih garing dan tidak terlalu bising lah. Nice sih suaranya aftermarketnya ini. Oke, sini bagian belakangnya dan bagian samping sebelah kanan. Nah, ini ada blok mesinnya seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman mau nguras si radiator, teman-teman bisa membuka dari baut sebelah sini, membuka sini untuk mengeluarkan airnya dan membuka keran yang di atas tadi atau tutup yang di atas tadi, maka ini akan mengucur ya untuk menguras radiator. Inilah tampilan samping sebelah kanannya. Oke, kita coba buka dari joknya sendiri ya. Oke, kita coba buka untuk bagian joknya. Dan untuk slot kunci membuka joknya di sini ya. Dan dia kontaknya sama dengan kontak dari Ninja RR untuk mengaktifkan mesinnya. Ini kalau kita sudah buka seperti ini, saya diangkat bagian belakangnya. Ada 2 partisi ya. Nah, di bagian belakang ini dia cuma ada 1 partisi untuk toolkit lah atau kanebo seperti itu. Dan untuk membuka partisi bagian depan jok ini, sini teman-teman bisa ngeliat ada tali. Nah, sini kalau lihat ini ada tali kecil, tarik saja ke arah samping, tek. Nah, maka dia bisa dibuka seperti ini. Oke, ini tampilannya. Dia isinya adalah ada aki dan ada untuk tangki oli samping ya. Dan untuk akinya memang rata-rata motor laki atau motor yang tidak ada electrical starternya dia kecil bentuknya, karena ya memang untuk mengaktifkan mesinnya dia hanya butuh di engkol saja menggunakan kickstarter. Dan untuk kapasitas dari oli samping ini dia 0,8 liter. Kemudian untuk kapasitas dari bensin ini, tangki bensinnya adalah 10,8 liter. Dan untuk coolant-nya ini sendiri di bagian sini dia 1,3 liter ya. Jadi untuk berat dari Ninja ini sendiri 134 kg. Kemudian dia memiliki tenaga 28,5 HP pada 11.000 rpm dan torsinya di 20 Nm ya. Oke, kita akan coba dengarkan suaranya ketika dinyalakan. Ya, kita akan coba untuk menyalakan Ninja RR ini, dan caranya adalah dengan melakukan mengengkol di kickstarternya ini. Dan kickstarternya ini untuk tuasnya ini cukup pendek ya, besinya ini. Jadi dan agak naik. Nah, ketika dia akan diengkol, dia posisinya agak miring ke arah kanan. Jadi tidak mengenai si footstepnya dari pengendara ini. Kalau footstepnya pun juga tidak bisa ditekuk, jadi dia akan balik lagi. Oke, kita akan coba dengarkan mesinnya. Ya, ini adalah suara dari knalpot dan mesin dari Ninja RR ya. Kita sudah nyalakan. Ini suara dari knalpot aftermarketnya seperti ini. Asapnya memang keluar cukup banyak karena normal lah 2 tak seperti ini. Ya, suaranya cukup garing. Tidak terlalu berisik lah untuk di awalan seperti ini. Tapi kalau memang ditarik ya pasti akan lebih besar suaranya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, untuk Ninja RR ini tidak dibekali dengan standar ganda ya. Artinya untuk standar belakang dia tidak ada, harus menggunakan pedok. Ini tidak ada standar. Dan satu lagi di bagian sini teman-teman akan menemui cuk ya.
Jadi cuk dari motor ini ada di bagian belakang sini, di bawah sini. Nah, ini teman-teman kalau bisa ngeliat di tangan saya di sini, pokoknya di dalam sini dia ada cuk. Jadi kalau dia turun ke bawah dia untuk menyalakan cuknya, dan untuk ke atasnya dia untuk mematikan cuknya. Jadi untuk pagi-pagi teman-teman mau manasin motor, cuknya bisa diaktifkan dulu. Ini ada detailing juga seperti di depan, ada meteor jatuh di sini. Nice ya, detailing dari Kawasaki. Oke, demikian saja video pada kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini, dan like jika suka dengan video ini. Terima kasih sekali lagi dan have a nice day. Thank you.